Oke, jadi di sini gua akan ngebahas tentang motor ya. Eh, motor motor yang gua bahas ini motor untuk kayak segmen hobi ya. Maksudnya motornya ini dipakai untuk senang-senang doang. Kalau misalnya untuk harian, kalau menurut gua ya, kalau motor harian tuh paling bagus motor Matic guys, karena dia itu apa? Dia itu efisien untuk segi BBM dan dia bisa bawa barang banyak juga gitu. Jadi gue akan bahas mulai dari, kalau menurut gue motor hobi itu apapun bisa jadi motor hobi sih. Cuman kalau untuk riding ya itu kalau menurut gue mungkin dimulai dari motor motor ayam jago guys, atau kayak MX King atau Supra GTR. Karena motor itu udah pakai kopling yang itu udah mulai kelas segmented ya. Jadi nggak semua orang suka motor kopling. Biasanya kalau nyari hemat lebih milih motor Matic atau bebek. Nah, untuk motor Supra atau MX King itu biasanya itu kayak motor bebek guys, dari segi feelingnya. Cuman dia lebih nunduk, sama dia itu lebih susah untuk dipakainya karena dia tenaganya kan lebih gede ya. Jadi dia tuh gasnya lebih harus diperhatikan. Sama untuk koper giginya dia udah pakai kopling. Dan biasanya untuk motor kelas ayam jago ini atau motor kayak MX King, Supra GTR itu motor bebek racing ya, bebek tapi yang pakai kopling itu dia biasanya pakai cc 150, giginya tuh kalau nggak salah sampai 5 ya, giginya 5 apa 6 ya, 5 sih kataku, giginya 5 guys. Dan dia itu menurut gua dari segi performanya itu mirip sama motor naked atau motor ayam jago. Ayam jago itu kayak kelasnya Satria FU atau Sonic. Kalau dari segi tire, menurut gue yang paling diurutkan dari segi kecepatan ya, yang paling di bawah itu kalau untuk kelas ini tuh bukan di bawah sih, maksudnya paling harganya terjangkau itu kelas bebek kopling kayak Supra GTR sama MX King. Terus di atasnya lagi ada motor ayam jago. Ini menurut gue di atasnya lagi motor bebek kopling. Jadi dia tuh lebih racing, lebih nunduk lagi, lebih lumayan pegel juga. Motornya namanya Satria FU sama Sonic guys. Menurut gue sih sama aja sih, ini bedanya beda tipis doang, cuman lebih ke arah tuning mesin. Kalau untuk biasanya kalau motor Sonic atau Satria itu dia mesinnya udah mesin yang sama dipakai di motor fairing kayak CBR 150 atau GSX 150, mesinnya mirip banget. Kalau di Supra GTR sama MX King itu dia masih pakai basic mesin yang agak berbeda dari motor-motor fairing, jadi dia tuh lebih ke arah motor naked gitu. Habis itu di atasnya lagi ada motor naked guys. Motor naked ini menurut gue di bawahnya motor fairing kalau dari segi kecepatan, tapi dia dari segi fitur tuh mirip banget sama motor fairing karena dia biasanya giginya sampai 6. Giginya sampai 6 dan dia termasuk motor yang enak guys dipakai buat harian karena dia tuh tidak panas ya. Panas motornya sepanas-panasnya motor naked itu ketika lu ngebut panasnya hilang. Kalau motor fairing itu benar-benar motornya itu dia ngebut pun juga masih kerasa panas menurut gua, karena dia panas, udara panasnya itu cuman apa ya, kalau di motor fairing itu udara panasnya cuman muter-muter dalam itu doang. Kalau motor naked dia panasnya itu dibuang dari kanan kiri depan belakang. Kalau motor fairing cuma dari depan doang, jadi benar-benar panas banget gitu. Itu kelas 150 cc kalau menurut gua itu semua 150 cc itu menurut gua perbedaannya nggak signifikan ya. Misalnya lu beli motor GSX nih sama motor Satria itu walaupun dia beda kelas tapi so-so lah gitu, sama-sama kenceng di kelasnya dan dia nggak apa ya, perbedaannya nggak jauh gitu. Beda sama lu beli motor yang kelasnya kayak 250 cc ya, itu udah segmented banget. Misalnya lu beli motor 250 cc trail CRF 250 sama CBR 250, itu dari segi harga aja udah beda 10 juta lebih. Terus untuk CRF itu dia lebih ke torsi, CBR dia lebih ke arah top speed sama akselerasi, sementara untuk CRF lebih ke torsi. Pokoknya kalau motor 150 cc menurut gua sama semua guys, konfigurasi mesinnya beda tipis doang sih, paling bedanya cuma di torsi atau di top speed kalau motor 150 cc ya, tapi semuanya masih mirip. Dia satu silinder,
average consumption BBM-nya itu di sekitar 30 km per liter sampai 40 km per liter. Kalau kalian main di 250 cc itu udah berbeda banget. Ada motor 250 cc 4 silinder itu borosnya kayak motor 600 cc 2 silinder. Ada motor yang 250 cc 2 silinder itu borosnya lumayan banget. Ada motor yang 250 cc 1 silinder, dia tidak terlalu boros tapi tenaganya lumayan bagus, di atasnya 150 cc. Jadi kayak semakin ke atas itu semakin macam-macam guys. Paling atas banget itu misalnya ada motor hyperbike ya, misalnya ada Super Duke KTM 1390 cc, itu dia benar-benar tenaganya putaran bawah sama akselerasi banget. Sementara ada motor kayak Hayabusa dan ZX14R yang dia tenaganya benar-benar tenaga puncak, jadi kayak top speednya itu yang dikejar. Dia akselerasinya memang jelek banget dibandingkan motor 1000 cc ya. Hyperbike itu jelek banget dari segi top speednya, dia 320. H2 itu dia Superbike top speednya 400 guys, 350-an. Sementara kalau mau lebih kenceng lagi bisa pakai Ducati V4 Superleggera itu bisa 350 km, sama kayak CBR 1000 RR itu dia bisa 350 km per jam. Jadi kayak apa namanya, semakin tinggi kelasnya itu semakin ribet guys, dan bukan berarti semakin besar cc itu semakin kencang. Untuk kelas 150 cc sampai 250 cc ini gue bisa bilang lumayan mudah untuk kalian memilih motor ya, karena biasanya tuh kelihatan banget gitu motor yang kencang sama motor yang nggak terlalu kencang. Misalnya kayak lu beli motor, ada segmennya gitu loh. Misalnya lu beli motor CBR, kalau CBR berarti orang yang ngincer look, orang yang ngincer kemudahan spare part, orang yang ngincer look gitu, sama enak buat harian karena dia itu overstroke ya, jadi buat tanjakan tuh santai aja gitu. Sementara untuk motor R15 biasanya orang yang nyari Muge tapi nggak terlalu mahal. Daripada beli Muge pajaknya gede kan, terus biaya perawatannya mahal, mending beli R15 gitu. Terus ada GSX yang biasanya orang ini lebih mikir kayak dipakai buat yang kenceng-kencengan lah gitu. Jadi kayak benar-benar segmen gitu loh. Segmen itu udah terarah dengan pasti. Tapi kalau lu beli motor yang di atas itu, misalnya lu beli motor hyperbike yang 1000 cc ke atas, itu menurut gua segmennya abu-abu gitu. Kayak ada motor adventure itu 1000 cc loh guys. Kalian tahu kayak Ducati Multistrada, Ducati Desert X, terus BMW GS 1300, KTM Super Duke 1300, ada Hayabusa 1300, ZX 1400 cc. Jadi benar-benar kayak macam-macam gitu. Bahkan motor yang cc-nya lebih besar, kalau dibandingin sama motor yang cc-nya lebih kecil, belum tentu dia lebih lincah guys. Misalnya motor adventure kayak apa ya, KTM Super Duke lah. KTM Super Duke itu dia kalau dibandingin sama motor trail 2 tak yang competition yang kayak KX 400 cc, menurut gua kalau di tanjakan dia lebih responsif KX gitu. Terus kalau dipakai untuk harian lebih enak motor naked kayak naked 600 cc gitu. Jadi kayak menurut gua motor semakin gede cc itu semakin kayak mengerucut gitu loh, kayak peminat pasarnya semakin terstruktur gitu. Misalnya lo pengen touring ya, lo bisa pakai motor cruiser touring di jalanan yang bagus ya. Kalau touring di jalanan jelek, pakai adventure bike. Kalau kalau lo suka track day, lo bisa pakai super sport. Kalau lo pakai untuk motor itu untuk harian, lo bisa pakai segmen motor kayak, kalau untuk harian sih menurut gua motor cc kecil ya yang paling enak guys. Itu jadi kayak kalau kelas-kelas bawah ini menurut gua, kelas-kelas cc kecil itu menurut gua itu nggak ada yang salah guys. Misalnya kalian mau beli motor CBR R15 GSX, karena tujuannya motor kecil ini untuk orang belajar biasanya, orang bikin apa ya, istilahnya baru belajar motor, masih banyak salah gitu kan, masih improve. Jadi kalian masih terus belajar. Nanti kalau kalian udah ngerti motor, sekalian rezekinya juga udah mulai bertambah gitu kan, kalian bisa upgrade cc. Itu sih. Tapi bukan berarti motor yang cc-nya besar ya. Misalnya motor cc-nya 1000 gitu, itu lebih bagus daripada motor yang cc-nya cuma 200. Enggak juga kok. Dalam beberapa segmen gue pernah lihat untuk motor 1000 cc dibandingkan drag race motor 600 cc, untuk awalan startnya itu lebih kencang motor 600 cc.
Bahkan sekarang itu lebih lebih aneh lagi guys. Kayak motor itu dulu kan kalau untuk sport bike itu 600 cc 4 silinder. Kalau sekarang itu di luar negeri udah dihapus 600 cc 4 silinder. Sekarang itu dibuat motor cuman 2 silinder tapi 800 cc. Jadi kayak makin ribet lagi lah gitu. Apa ya, intinya tuh motor itu kalau menurut gua semakin lu ngeluarin duit banyak buat motor, semakin segmented motor. Misalnya motor Harley, kalau motor aliran touring di 150 cc menurut gua sangat-sangat jarang ya. Motor touring, motor cruiser 150 cc gua jarang lihat guys. Paling Bentley ya, tapi itu kayak bukan, nggak terlalu banyak yang gua lihat di jalan gitu. Kalau untuk motor-motor gede cc 1000 ke atas tuh malah banyak. Jadi kayak kalau lu milih motor 150 cc itu, apapun pilihan lo menurut gua bener. Jadi lu nggak usah terlalu menyesal untuk milih motor apapun itu gitu. Oke, kalau beli motor yang udah di atas 400 cc atau 250 cc, ketika lu salah pilih jenis motor, menurut gua tuh baru lu mulai nyesel sih. Atau mungkin lu pikir-pikir ulang lagi gitu. Karena memang motornya itu, soalnya ngaruh guys. Gua waktu itu pernah lihat motor, bandingnya sih misalnya motor Harley lah. Motor Harley itu kan 1000 cc-an lah. Harley sama Harley Road Glide sama apa ya, 1000 cc guys, ZX10 dah misalnya. Itu beda banget dari segi rem, lebih pakem ZX10, tapi dari segi kenyamanan mungkin lebih Harley gitu. Dari segi performa ZX10, tapi dari segi kayak menikmati angin atau menikmati suasana bagusan Harley. Tapi so-so gitu, maksudnya nggak semuanya apa ya, nggak semuanya lebih bagus yang ini, lebih bagus yang ini. Misalnya kalau motor 150 cc kan biasanya kalau menurutku sih sama-sama rata aja guys gitu, kecuali lu buat ngebut-ngebutan lah baru kerasa bedanya. Tapi kalau dipakai untuk tujuan masing-masing menurut gua sama-sama aja, sama-sama nggak terlalu mencolok gitu. Misalnya motorin deh, misalnya lu beli motor, gua misalnya bandingkan cc apa di 600 cc gitu, motor 600 cc 4 silinder kayak R6, kalau lu pakai buat naik gunung itu motornya loncat-loncat guys. Ada di video YouTube-nya gue pernah lihat, R6 dipakai buat hiking naik gunung, itu motornya nge-spin terus, tapi dia nggak jalan, traksinya jelek banget. Sementara di motor yang sama, cc yang sama 600 cc, Hypermotard ya, gue lupa, Ducati Hypermotard apa Hypermono ya, gue lupa namanya, 600 cc satu silinder, itu dia bisa sangat mudah untuk melewati tanjakan, freestyle gitu. Jadi kayak apa ya, dan dari segi deliver mesinnya tuh beda banget. Kayak satu silinder 600 cc sama 4 silinder 600 cc itu, satu silinder lebih konsisten dan dia lebih aman untuk jalanan yang jelek. Untuk 4 silinder dia lebih jalanan yang bagus gitu. Sementara motor 150 cc menurut gua, bahkan motor 250 cc ya, 250 cc 4 silinder sama 2 silinder CBR 250 RR sama ZX 25 RR itu kalau diadu untuk top speedan, diadu untuk akselerasi, kalau dimodif, kalau di standarin lah, itu bedanya tipis doang guys. Tapi kalau di 600 cc ke atas, misalnya R6 bandingin sama motor 600 cc, misalnya lu bandingin R6 Yamaha R6 600 cc 4 silinder dibandingin sama IR6 Kawasaki 600 silinder 600 cc 2 silinder sama 600 cc 4 silinder, itu kecepatannya beda banget guys. Maksudnya kayak R6N itu dia 170 km udah limit kayaknya. Sementara R6 bisa sampai 260 km lebih. Jadi kayak bagaikan langit dan bumi gitu, padahal cc-nya sama. Sementara kalau lu beli motor 150 cc 250 cc walaupun dia 4 silinder sama 2 silinder, dia bedanya tipis gitu. Jadi kalau lu beli motor 100 cc 250 cc itu menurut gue ya, jenis apapun kalau lu pakai buat harian gak masalah gitu. Tapi kalau udah nyentuh motor gede itu baru beda guys gitu. Tapi bukan berarti motor gede itu spesial. Bahkan menurut gue ya, motor besar itu agak mubazir kalau lu pakai di sehari-hari gitu. Lebih bagus motor besar itu dipakai untuk koleksi aja, atau mungkin lu simpan. Karena motor besar itu dia apa ya, di Indonesia itu menurut gue kayak apa ya guys ya, average kendaraan di Indonesia itu kan dia motor ya. Average kendaraan di Indonesia itu motor, bukan, dan motornya itu motor-motor cc kecil kayak 100 cc 110 mentok 250 lah gitu.
Kalau lu pakai motor 1000 cc lu bakal kelihatan kayak arogan gitu, kayak ngebut-ngebut nge gitu. Bandingkan sama lu di luar negeri, misalnya lu di Eropa gitu, di autobahn, kan average yang dipakai itu mobilnya Porsche, Audi, VW. Dengan mobil yang kayak begitu yang minimal jalan di 100 km, lu pakai mobil 1000 cc itu cocok gitu. Tapi kalau di Indonesia kayak mubazir gitu coy. Itu sih, tapi ya itu cuma menurut gua doang sih. Tapi kalau kalian punya duitnya ya beli-beli aja sih, kan beli mobil gak harus ngebut juga gitu. Thank you udah nonton, bye.